Galbay di 10 pinjol legal, tapi teman-temannya menyebutnya pinjol yang menengah. Kenapa dibilang menengah? Karena ada juga yang mempoting ya, ini pinjol 10 besar ada di Indonesia. Enggak seperti itu ya, konsepnya enggak seperti itu. Kalau aku dibilang besar ya oke, dia besar karena dia izinnya multi finance, setara dengan leasing. Mereka juga punya pay letter, Kredivo juga seperti itu, Shopee juga seperti itu. Apakah dia pinjol besar? Ya memang dia besar karena dia ada dua bagian gitu kan. Kalau yang lain kan nggak ada seperti itu, mereka hanya satu bagian aja. P2P Lending hanya menawarkan dana tunai ya, jadi nggak ada cerita wah pinjol menengah, pinjol semi legal, nggak ada. Semi legal tuh nggak ada, pinjol menengah itu nggak ada. Oke, bagaimana kalau kita pinjam seperti pinjam duit UATAS, bantu saku, rupiah cepat, 360 kredit, ada pundi, terus apalagi tadi itu Anda tambah aja. Bagaimana kalau kita galbay di sana? Ya, habis itu kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Ya, apakah ya kita akan diteror, atau data kita akan disebar, atau debt collectornya akan datang ke rumah? Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya, baik yang baru telat bayar ataupun sudah berminggu-minggu telat bayarnya di aplikasi masing-masing. Ya, kenapa? Karena selalu dihadapkan dengan tekanan-tekanan dari debt collector. Ya, mulai dari pengancaman, mereka menekan mau menyebarkan data, mau datang ke rumah, mau menghubungi perusahaan, mau menghubungi HRD, mau menghubungi kantor tempat kita bekerja, mau bikin owner di rumah, mau ngirimin GoFood, mau ngirimin Grab, mau ngirimin sedot WC dan lain sebagainya, berbagai macam versi yang mereka lontarkan ketika melakukan penagihan. Terus apa yang harus kita lakukan, Bang? Sementara kita memang terjebak di pinjol-pinjol menengah menurut versi Anda ini. Persoalannya sih setiap kita galbay pinjol itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tujuan debt collector melontarkan ancaman-ancaman seperti itu, tujuannya apa? Kita kenali dulu. Maksud dan tujuan mereka ini ngapain? Oh, melakukan penagihan. Kita tidak ada uang. Terus kenapa dia malah melakukan penekanan? Kenapa dia malah melakukan pengancaman? Kenapa mereka malah menyebutkan kami akan datang ke rumah, kami akan berkunjung ke rumah? Ada apa? Kan saya sudah menyampaikan, saya tidak mampu bayar. Oh, berarti jawabannya, kalau memang itu pertanyaan Anda, jawabannya adalah debt collector sedang menguasai diri Anda dari jarak jauh. Buat apa, Bang? Ya, padahal kan kita sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Oke, debt collector dan pinjol, Anda telat bayar, mereka tahu Anda tidak mampu, duit Anda tidak ada. Tapi Anda masih ada data yang bisa dipergunakan. Mereka menelpon, mereka menakut-nakuti Anda supaya Anda mempergunakan data Anda kembali untuk gali lubang, tutup lubang. Makanya diberikanlah Anda tekanan. Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian, kantor Anda akan saya bikin viral. Kantor Anda akan saya bikin keributan. Pihak ketiga kami akan langsung berkunjung ke lapangan. Mereka sedang mengendalikan Anda dari jarak jauh. Ya, kenapa dia harus mengendalikan Anda dari jarak jauh? Karena ketidakmampuan mereka menjangkau Anda sejauh itu, sehingga mereka bermainlah, manfaatkanlah data-data online yang ada. Tujuannya sederhana banget, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia tahu Anda sudah tidak mampu bayar, dia tahu Anda sudah tidak ada uang, tapi mereka tahu data Anda masih bisa digunakan. Berarti mereka mendorong Anda supaya terjadi gali lubang, tutup lubang lagi. Anda sudah dapat poinnya? Apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah hari ini adalah stop ketakutan yang ada dalam diri Anda. Kenapa harus di stop? Ketakutan Anda adalah risiko besar buat ke depannya. Karena semakin Anda ketakutan, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang, tutup lubang ke aplikasi lainnya. Besar kemungkinan juga Anda akan mencari talangan dana ke tetangga sehingga menimbulkan hutang-hutang offline. Hutang-hutang yang seharusnya tidak ada malah menjadi ada. Hutang di online ada, hutang di offline pun juga ada. Itu tujuannya. Ya, makanya kita harus stop ketakutan yang ada supaya risiko-risiko seperti ini tidak kita lalui. Risiko yang paling parah di balik ketakutan Anda, nekat mengakhiri hidup seperti yang sudah terjadi.
Ada juga yang lebih parah, nekat melakukan tindakan-tindakan pidana seperti pencurian, pembobolan, dan lain sebagainya. Padahal, kalau Anda analisa, hampir semuanya Anda yang terjebak pinjol, Anda yang sudah terlanjur minjam, habis itu tidak mampu membalikkan, hampir semuanya Anda ditekan oleh debt collector dengan nada penagihan yang sama. Anda boleh cek, Anda boleh nanti masuk ke ruang komentar saya, Anda lihat seperti apa orang berkomentar di sana dan seperti apa yang Anda dapatkan. Kalau Anda hanya fokus melihat handphone Anda sendiri, memang iya, Anda beranggapan si pinjol hanya mengancam diri Anda saja. Tapi tidak. Mereka itu mengancam semua nasabah yang telat bayar, yang terlambat dalam pembayaran. Mereka persinya persi penagihan, tapi di dalam setiap penagihan disematkan nada tekanan. Ya, contoh, Anda harus melakukan pembayaran sampai jam 5 sore. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, ingat data Anda lengkap sama kami, ada KTP, ada bla 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 bla. Jangan sampai dengan hutang yang tidak seberapa, hidup Anda menderita selamanya buat ke depannya. Ada tekanan halus di dalam itu. Oke. Kenapa tekanan ini tidak pernah terpantau, Bang? Oke, baru kita kejar lagi ke OJK. Tadi sudah dapat ya. Berarti poinnya adalah di pinjol yang menengah seperti yang Anda bilang tadi, kalau Anda sudah ditekan, Anda sudah diancam, mereka menggunakan pola ancaman, mempermalukan, fisik atau verbal. Hentikan pembayaran, stop ketakutan. Kalau terlalu cemas, tadi saya juga di video sebelumnya saya juga menyarankan Anda untuk ganti kartu. Ya, untuk mereka datang ke rumah dan bla bla segala macam itu nggak ada. Ya, kita bisa menilai aja. Debt collector kalau sudah mengutamakan ancaman, sudah mendesak-desak kita, sudah mencaci maki kita, sudah menakut-nakuti kita dengan data, mereka tidak akan berkunjung ke rumah Anda. Ya, itu aja dipahami. Oke, kita lanjut lagi ke OJK. Kenapa hal-hal seperti ini tidak pernah tercover dan tidak pernah terselesaikan? Ya, baru kita kejar ke OJK. OJK membentuk Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia 2018 dan diresmikan 2019 supaya terbangunnya P2P lending yang benar-benar bermanfaat. Tapi yang terjadi adalah makin kesini makin ngaco. Banyak kasus demi kasus yang ditenggelamkan. Ya, yang ditenggelamkan. Bahkan OJK itu baru ikut campur kalau beberapa kasus itu sudah viral. Contoh kasus IPB. IPB baru-baru ini, kasus dari IPB itu baru kemarin-kemarin, sekitar bulan kemarin saya melihat baca di beberapa media online bahwasannya dari pihak Aku Laku berupaya memberikan keringanan, memberikan restrukturisasi kepada seluruh korban penipuan khusus di IPB dengan membayar pokok. Ya, kenapa IPB mendapatkan hal seperti itu? Karena ada OJK dan SWI di dalam itu. Ya, campur tangan OJK dan SWI. Kenapa kita yang selama ini diancam, ditekan, kita melapor ke OJK tidak ditanggapi? Karena tidak ada yang viral satupun. Ya, Anda kalau mau lembaga-lembaga itu ikut nyemplung dengan permasalahan Anda, harus viral. Kalau tidak viral, mereka persetan dengan diri Anda. Ya, makanya saya sampaikan, stop ketakutan yang ada hari ini. Yang ada diri Anda sendiri yang rugi. Anda ketakutan mencelakai diri sendiri, Anda nekat mengakhiri hidup, yaitu penderitaan Anda sendiri. Karena memang gak ada yang membentengi Anda di belakang itu. Makanya stop ketakutan yang ada, sudah cukup kebodohan ini. Kalau memang Anda diancam, hentikan pembayaran. Kalau memang tidak mampu bayar, stop gali lubang, tutup lubang. Selesai masalah pinjol. Oke? Ini buat teman-teman semua nih yang selalu bertanya, ada DC, ditelepon ke kantor atau tidak, HRD atau tidak, ini segala macam. Stop dulu ketakutan Anda, biarkan pemikiran normal Anda mulai terbuka kembali. Kalau Anda paksakan terus di tengah kepanikan dan kesetresan ini, malah makin melebar dia. Bisa Anda mikirkan ini, bisa mikirkan ini, bisa mikirkan ini, ngambang dia jadinya, nggak pernah ketutup dia. Malah ngambang, makin lama makin lebar, makin lama makin lebar. Ini yang nggak boleh. Kalau kita hanya mengandalkan OJK, sudah saya bilangin, sejak terbentuknya AFPI 2018, diresmikan 2019, itu urusan pinjol sudah tidak ada yang beres lagi. Sampai sekarang-sekarang. Ya, tindakan apa yang dilakukan AFPI? Selama ini Anda telat bayar dan gagal bayar, tindakan apa? Anda diancam dan dicaci maki.
Ketika Anda melapor ke FPI, laporan Anda diterima, emailnya masuk, kata FPI, kita akan arahkan kepada aplikasi bersangkutan. Nanti aplikasi bersangkutan datang menghubungi Anda. Kata aplikasi, mohon maaf, kami dari aplikasi ini sesuai dengan laporan Anda di FPI, silahkan kirim nomornya biar kami lakukan investigasi. Ya, terus Anda kirim nomor yang ancam Anda ke aplikasinya. Jawaban dari aplikasi simpel banget. Oke, terima kasih atas laporan Anda, telah kami lakukan investigasi. Ternyata nomor yang Anda hubungi bukan dari debt collector kami. Simpel nggak jawabnya? Ya, kan sudah saya bilangin, mana mungkin perusahaan itu, ya, dia membocorkan rahasia perusahaan dia sendiri kalau memang ada yang salah dalam perusahaan dia. Yang terjadi seperti itu hari ini. Kesalahan dari aplikasi A, disuruh aplikasi A untuk menyelidiki sendiri. Habis itu disuruh pula aplikasi A melaporkan ke OJK. Otomatis laporannya yang bagus-bagus aja. Sudah kita selidiki, itu nomor PEK, nomor penipu, dan bla bla bla. Segala macam. Makanya saya bilangin buat teman-teman, mau di pinjol menengah, mau pinjol apapun, mau pinjol dimanapun, kalau Anda telat bayar, gagal bayar hari ini, Anda beritikat baik untuk menyelesaikan, jangan dengan gali lubang tutup lubang. Lebih baik Anda gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Itu yang paling pertama. Ya, ingat, desakan debt collector yang menakut-nakuti Anda itu hanyalah sebatas dorongan debt collector untuk Anda gali lubang tutup lubang. Tolong Anda batasi. Karena nggak ada lagi solusi apapun yang akan Anda dapatkan kecuali dari diri Anda sendiri. Ingat, masalah ini Anda yang ciptakan, yang ketakutan juga Anda, yang kecemasan juga Anda. Saya yakin Anda juga bisa mengakhiri ini semuanya dengan memutus komunikasi dengan debt collector. Cuma itu solusi yang terbaik hari ini. Nggak ada lagi solusi. Kita ngandalin OJK nggak ada solusi, ngandalin FPI nggak ada solusi. Jadi nggak usah takut lagi. Tinggal seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, cabut kartu Anda, reinset HP Anda ke setelan pabrik. Semua ancaman yang Anda tanyakan dari pinjol-pinjol menengah tadi hanyalah untuk mendorong dan mengarahkan Anda ke pinjol legal supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Mereka nggak akan turun ke lapangan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Saya berharap dengan sedikitnya sentuh seperti ini, saya memberikan gambaran buat teman-teman semuanya. Tidak ada lagi yang kepanikan, tidak ada lagi yang kesetresan. Mudah-mudahan ya mental Anda pulih, mental Anda kuat. Kalau memang Anda sudah lepas dari jeratan pinjaman online, tolong jangan pinjam-pinjam lagi di sini. Ya, karena pinjol itu bukan solusi, pinjol itu musibah untuk hidup Anda buat ke depannya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.